Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal rasuluhu bil huda wa dinil haqqi liyunzirahu 'alal 'abidin wali walal karihal kafirin alladzi khatama wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamu anbiya'i wal mursalin. Wassalatullahu wassalam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang insya Allah senantiasa berada dalam naungan dan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hentinya kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayah serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir ayat kita. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sesungguhnya tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, dan tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan ini yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan secara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajah kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya selawat serta salam semoga kita curahkan tak henti-hentinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat singkat ini marilah kita renungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Sudah banyak orang yang meninggal, dan tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita, dan tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja meninggal, di mana saja bisa meninggal dunia. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Mati adalah sesuatu yang penting pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyaril muslimin ahrimahumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Qafa takfuruna billahi wa kuntum awwatan falhayakum summa yuyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu mengingkari kepada Allah padahal kamu tadinya mati
lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kuasa Allah, dan sesungguhnya aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita mungkin pasti akan dibangkitkan kembali setelah itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentu ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Masyiral muslimin warahmatullah. Seperti apakah amalan yang baik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abdul Ruhairah, Rasulullah bersabda, Fa inna khairal alimin abwamuhum wa in qab. Sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin dan berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan kesempurnaan mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amalan kita patrikan dalam diri kita bahwa kita bisa jadi itu adalah amalan terakhir kita. Masyiral muslimin khairul kumullah. Yang kedua, menyimpan amalan yang harus mengalir pahalanya. Di antaranya dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata insanu min khata'an wa amilu illa in samatan sadaqati jariyatin aw ilmi wa yu'afi aw waladin salihin yad'uhu Allah." Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika manusia mati akan terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ketiga, berdoa diberikan husnul khotimah. Apabila itu husnul khotimah, diantaranya tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Dalam sebuah hadis salih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, Man kana ahriku kalimai la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza adradallahu ba'dihim khairan taballahu faqila kaifa yaftamilu ya Rasulullah?" Qala yuwaffaquhum lil mali salihin qabla al maut.
Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana perbuatan beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dalam mengamalkan amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semua kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita yang mampu meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillahilladzi tamanan وبدني ما خيرا وبنتم وبه تقوم نيرو وغيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسول الله نبي بعد الله صلى الله عليه وسلم أبلادنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.